Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni dengan NIM 2021-12046 dari kelas P1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari tugas-tugas komunikasi bisnis dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan pada tanggal 17 Desember 2020. Pada mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Aris Indriyanti, SPD, SI, MPD. Tugas pertama yaitu membaca materi lalu tulis materi secara singkat mengenai komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah bentuk dari interaksi kata-kata, senyuman, anggukan, kepala, tangan, dan lain-lain. 2. Metode komunikasi yaitu menggunakan komunikasi lisan, tertulis, maupun nonverbal. Yang A. Komunikasi lisan digunakan secara langsung dari penerima. Yang B. Komunikasi tertulis digunakan bila membutuhkan bukti, dokumen dari komunikasi tersebut. Yang C. Komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi yang digunakan untuk penyampaian pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Yang ketiga, media komunikasi ada tatap muka, telepon, surat pribadi, surat resmi, dan nomor formal. Tugas kedua, persepsi komunikasi yang efektif. Silahkan berikan pendapat menggunakan jawaban dari hasil video yang Anda simak. Menurut pendapat saya, inti dari video Coach Yudi Chandra adalah dalam berkomunikasi itu sangat fair jika intonasi dengan body language itu selaras. Dan body language itu juga partikal. Jika kita berkomunikasi dengan intonasi dan body language yang tepat, pasti menghasilkan komunikasi yang sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Tugas ketiga, silakan upload hasil PowerPoint masing-masing kelompok dari format, nomor kelompok, nama anggota, dan topik pembahasan. Di sini bisa dilihat nama kelompok-kelompok saya. Yang pertama atas nama saya sendiri, Nurul Afni. Yang kedua Nur Hasana. Yang ketiga Novita Sari. Yang keempat Rizka Merinda. Yang kelima Veronica Wati dengan topik pembahasan korespondensi bisnis. Yang pertama, korespondensi bisnis adalah berbagai aktivitas pertukaran informasi melalui media surat menyurat dalam menunjang aktivitas bisnis. Yang kedua, korespondensi bisnis mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama, surat keluar. Yang kedua, surat masuk. Yang ketiga, file atau pengarsipan. 3. Prinsip penulisan surat. Ada kebenaran, keringkasan, kejelasan, dan kesopanan. 4. Fungsi surat sebagai alat komunikasi, sebagai alat bukti tertulis, sebagai alat bukti historis, sebagai alat pengingat, dan sebagai pedoman. Tugas keempat yaitu silakan tulis hasil kesimpulan dari presentasi kelompok 2. Kelompok 2 dengan tema perencanaan bisnis. Yang dapat saya simpulkan adalah pesan bisnis merupakan proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut diluncurkan. Contohnya, PT Hyundai Mop Indonesia mengirimkan surat pesan bisnis kepada PT Citra Rent Car di Bandung untuk menjalin kerjasama dengan tujuan meningkatkan pencapaian target. Tugas 5, pada slide 20 terdapat hambatan komunikasi. Berikan masing-masing contohnya dan cara mengatasinya dan deskripsikan lalu posting di Google Classroom. Hambatan pertama, hambatan teknis. Contohnya ketika menerima telepon, suara yang terdengar tidak jelas atau terputus-putus. Cara mengatasinya adalah dengan mencari sinyal yang baik agar suara tidak putus-putus saat berkomunikasi dan menghasilkan suara yang jelas dan dapat didengar oleh penerima. Hambatan yang kedua yaitu hambatan semantik. Contohnya yang pertama, salah dalam pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat dalam berbicara. Yang kedua, adanya perbedaan makna dan pengertian pada kata-kata yang pengucapannya sama. Cara mengatasinya adalah pada saat melakukan komunikasi, pengucapan harus jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Contohnya hambatan itu berupa rasa ego dan rasa iri.
Biasanya dalam suatu perusahaan, karyawan itu bersaing untuk menaikkan promosi jabatannya. Cara mengatasinya adalah perbaiki diri menjadi lebih baik dan tetap melakukan yang terbaik agar hasil didapatkan sesuai yang kita impikan. Tugas yang keenam, silahkan Anda berikan contoh direct request yang harus disampaikan dari perusahaan ke konsumen sesuai kasus presentasi kelompok 7. Dari slide ini bisa dilihat contoh direct request yang saya tulis. Tugas ketujuh, komunikasi bisnis modul dipelajari dan dikerjakan. 5 soal PG dijawab langsung di komen, diberi alasan kenapa Anda memilih jawaban tersebut. Jawaban yang pertama yaitu A, komunikator. Karena penulis adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua, B, komunikan, karena saya sebagai pembaca bertindak sebagai penerima data ataupun informasi yang diberikan oleh komunitor. Yang ketiga, C, media, karena media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat dilakukan dalam suatu proses penyajian informasi. Yang D, efek, karena efek adalah perubahan-perubahan yang terjadi dari dalam diri kita sendiri, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun perilaku nyata. Yang kelima, C, umpan balik. Karena umpan balik adalah bentuk respon atau tanggapan yang kita terima atas pesan yang disampaikan oleh orang lain. Tugas ke-8. Membuat video presentasi mandiri sesuai tema kelompok yang sama, kemudian kirimkan di Google Drive, lalu share link di grup WhatsApp. Dari slide ini bisa dilihat hasil screenshot yang saya masukkan ke Google Drive dan di bawahnya terdapat link yang sudah saya share di grup WhatsApp. Selanjutnya, tugas 9. Dari contoh materi mengenai kerja atau interview, silahkan berikan komentar kesimpulan apa yang bisa kalian ambil setelah melihat ide mengenai wawancara kerja tersebut dalam bentuk poin dan kalian ambil sebagai materi. Dari hasil interview kerja yang baik dan benar, saya menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, saat melakukan interview kerja harus berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, ketuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki ruang interview. Yang ketiga, tersenyumlah secara wajar dan jangan berlebihan. Yang keempat, berjabat tangan. Yang kelima, tunggu sampai dipersilakan duduk. Yang keenam, memperkenalkan diri dengan baik dan benar dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, tataplah pewawancara pada saat interview. Yang kedelapan, tunjukkan kemampuan diri namun tidak berlebihan. Yang kesembilan, perhatikan dan pahami setiap perkataan pewawancara yang dengan baik. Yang ke-10, bicaralah dengan jelas dan tegas. Yang 11, tunjukkan minat dan kesungguhan terhadap perusahaan yang ingin dilamar. Dari hasil interview yang salah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penampilan ketika interview harus rapi, tegap, dan jangan gugup. Yang kedua, saat memasuki ruang interview harus mengetuk pintu terlebih dahulu, jangan asal masuk begitu saja. Yang ketiga, berjabat tangan, tidak dengan mencium tangan. Yang keempat, jangan banyak bergerak-gerak dan tidak serius. Yang kelima, ketika interview dengan posisi duduk, jangan duduk begitu saja, tetapi harus berjabat tangan terlebih dahulu dan duduk ketika HRD mempersilakan duduk. Yang keenam, saat selesai interview tidak dibenarkan pulang begitu saja, tetapi harus berjabat tangan terlebih dahulu. Karena penilaian saat interview itu dari awal kedatangan sampai akhir interview dilaksanakan. Tugas ke-10, silakan simak slide mengenai penilaian diri sendiri sesuai modul kerjakan self-assessment pada slide ke-31. First, are you more direct or indirect? Jawabannya, saya memilih indirect karena saya suka bersosialisasi bersama teman-teman dan bisa memberikan masukan ataupun mendengarkan orang lain secara langsung. Yang B, are you more supporting or controlling? Jawabannya, saya memilih controlling karena jika saya memiliki suatu usaha, saya adalah pemiliknya yang memiliki hak untuk mengontrol, mengarahkan karyawan dan
dengan sangat baik agar tercapainya kesuksesan yang saya inginkan. Second, A think of a difficult person with whom would like you communication matter. Jawabannya, kesulitan yang dialami dalam berkomunikasi kepada orang lain adalah kurang lancar dalam menyampaikan informasi atau berbicara kepada orang lain dikarenakan grogi atau takut salah berbicara. Sulit menyampaikan informasi atau berbicara kepada orang lain dikarenakan terbawa bahasa daerah masing-masing. Yang B, search of the difficult is the difference of personal style. Jawabannya adalah sumber kesulitan dalam komunikasi adalah gaya berbicara yang terkesan cepat, membuat orang lain tidak mengerti dan bertanya-tanya, sehingga harus mengulang kembali dalam berkomunikasi. Kadang bahasa daerah terbawa saat berkomunikasi, sehingga membuat orang lain tidak mengerti maksud dan tujuan kita. Cara berpikir kita dengan orang lain berbeda-beda, sehingga sulit untuk berkomunikasi. Tugas 11. Lakukan screenshot perusahaan yang membuka lowongan terbaru. Silakan tulis tangan atau diketik lamaran pekerjaan ke perusahaan yang dituju sesuai jurusan lengkap dengan CV-nya. Di slide ini dapat dilihat screenshotan dari PT Rifan Finansindo Yogyakarta. Dan di slide ini adalah hasil surat lamaran pekerjaan yang saya ketik dan saya tempel di slide ini. Tugas 12, memberikan komentar bagi masing-masing kelompok 6 dan kelompok 7. Untuk kelompok 6, dalam melakukan presentasi, dari segi presentasi sudah cukup jelas, pembawaannya santai, serta penyampaiannya yang penuh percaya diri. Penggunaan PowerPoint sebagai media presentasi ditampilkan sudah cukup informatif, berbentuk dalam poin-poin yang berhubungan dengan materi yang disampaikan, yaitu penulisan laporan formal, sehingga dapat membantu audiens. Namun presentasi yang disampaikan kelompok 6 masih terdapat kekurangan, yaitu kurang jelas dalam berbicara dikarenakan jaringan yang kurang baik. Untuk kelompok 7 adalah dalam melakukan presentasi, menurut saya presentasi yang dilakukan cukup baik. Slide yang ditampilkan dalam presentasinya ringkas dan tepat. Kelompok 7 menuliskan gagasan dengan membuat dalam poin-poin penting, sehingga membuat audiens mengerti akan materi yang kelompok 7 sampaikan mengenai melamar kerja, agar audiens tidak menemukan kesalahan dalam melamar pekerjaan, tapi mungkin kekurangannya suaranya yang sedikit kurang jelas yang menyebabkan audiens kurang mendengarkan penjelasannya dengan baik. Tugas ke-13, melakukan resume pada modul business letter writing, yaitu menulis surat bisnis terdiri dari aspek formal dan informal. Dalam menulis surat bisnis, nama penulisan formal harus diikuti tujuan perekaman. Yang kedua, formal. Korespondensi bisnis dapat direkam atau disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Di antaranya memiliki validitas hukum. Beberapa surat yang sangat profesional terkadang menyimpan rahasia. Setiap surat, berapapun formalnya, mencerminkan kepribadian orang yang menulisnya dan menanggung karakternya sendiri. Yang ketiga, beberapa layout yang dapat dilakukan dalam menulis surat bisnis, yaitu layout standar, layout right aligned, dan layout left aligned. Tugas ke-14 yaitu berikan kesimpulan dari report writing dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan report writing. Materi ini membahas tentang langkah-langkah persiapan untuk menulis laporan, evaluasi materi, organisasi materi, penulisan draft pertama, penyusunan dan pengeditan laporan, dan menyajikan visual. Yang pertama, langkah-langkah untuk menulis laporan. Aspek penulisan laporan berikut membutuhkan rencana yang memadai dan persiapan sistematis, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup, mengetahui audiens, mengumpulkan informasi,
mengatur data dan membuat sketsa kerangka dan menyampaikan visual. Yang kedua, evaluasi materi, perlu menilai materi yang telah Anda kumpulkan dalam hal keaslian dan keandalannya. Yang ketiga, organisasi materi. Cara terbaik untuk menata data materi adalah dengan memulai menggambar kerangka laporan. Yang keempat, penulisan draft. Pertama, saat Anda memulai menulis draft, perlu diingat bahwa Anda harus cukup fleksibel untuk memungkinkan perubahan dan merevisi jika perlu. Yang kelima, penyusunan dan pengeditan laporan. Penyusunan dan pengeditan memiliki nuansa yang berbeda. Penyusunan menunjukkan proses penulisan awal yang diaktifkan oleh penulis tunggal, yaitu kita sendiri. Yang keenam, menyajikan visual. Gambar bernilai 1000 kata. Oleh karena itu, jika deskripsi Anda dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi, itu akan membuat Anda lebih menarik. Tugas yang ke-15, berikan kesimpulan mengenai pertemuan MIT tentang etika bisnis. Kesimpulan etika bisnis. Etika bisnis adalah serangkaian prinsip dasar atau aturan komunikasi yang dilakukan dalam berbisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Unsur-unsur etika ada nilai, hak, kewajiban, peraturan, dan hubungan. Kesimpulan etika bisnis, komunikasi yang etis mengandung informasi pesan yang etis, informasi input positif bagi suatu pesan, informasi yang akurat, informasi harus etis, dan informasi harus bermakna. Komunikasi yang tidak beretika adalah plagiarisme, mengubah kutipan agar memberi gambaran lebih baik tanpa menyebutkan sumber, mengubah angka, data, numerik, dan lain-lain, mengubah visual, menyembunyikan perbedaan, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi saya tentang kesimpulan dari tugas-tugas komunikasi bisnis dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya telah melihat hasil video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.